Salam komunitas, sobat komunitas semuanya, lama tak jumpa. Kita sekarang bersua kembali dalam channel yang sama, komunitas Averus. Sobat komunitas semuanya, ini tadi juga cukup dadaan ya, edisi kali ini, karena tiba-tiba kita kedatangan tamu, kedatangan orang besar ya. Besar tidak dalam makna sebenarnya, tapi makna kiasan. Tapi juga mana sebenarnya ya? Ya, beliau ini adalah sobat kita yang cukup lama sebenarnya menjadi bagian dari komunitas Averus. Saya perkenalkan Sobat Suluh Wahyu Pambudi. Apa kabar, Sobat Suluh? Siap, luar biasa. Mantap, semangatnya ini ya, mantap. Jadi sobat komunitas semuanya, Sobat Suluh ini merupakan termasuk generasi awal sebenarnya di komunitas Averus, dan ini barangkali bagi sobat komunitas yang milenial itu tidak menyangka ya. Jadi dulu Sobat Suluh ini termasuk sejak mahasiswa baru sudah beraktivitas melakukan kerja-kerja di pendampingan di Averus. Itu jauh sekali. Kalau saya itu di semester akhir baru bergabung di komunitas ini, sehingga di awal-awal dulu saya menyangka Sobat Suluh ini senior dulu. Awal-awal kenal itu saya manggilnya Mas Suluh gitu. Itu belakangan ternyata kita itu satu angkatan ya, Mas Suluh ya. Saya Akhirnya ternyata ini satu angkatan. Tapi emang proses kematangannya Sobat Suluh cukup lebih dini ya. Sehingga apapun di perjalanan kita selama berteman, kadang juga bersinggungan di organisasi dan sebagainya itu, saya banyak belajar pada Sobat Suluh itu. Meskipun pernah ada momentum di mana saya itu agak sedikit sakit hati sebenarnya sama Sobat Suluh. Mungkin Sobat Suluh juga tidak tahu. Karena dulu ada seorang perempuan yang saya sukai, ternyata lebih dekat kepada Sobat Suluh daripada sahabat saya itu ya. Itu tragis sekali. Nah, Sobat Suluh ini saking menjiwainya sebagai bagian dari komunitas Averus. Anak pertamanya itu namanya adalah Averus. Betul Sobat Suluh ya? Itu luar biasa sekali, dan barangkali di tengah kesibukan Sobat Suluh dalam beraktivitas sehari-hari selalu menyempatkan untuk mampir. Ini tadi juga dalam rangka mampir sebenarnya, bahkan bawa kopi Semeru Malang ya. Ini produknya Sobat Suluh? Produknya Sahabat, ini binaannya Ketua IKAPMI Kota Malang, staf ahli Gustin. Gitu. Produknya Gustin ya. Yeah. Jadi kesini ngajak ngopi dengan bawa kopi, luar biasa. Jadi berarti sudah sangat mengavirus ya dari sini. Akhirnya tadi saya todong karena memang momentum yang seperti ini memang menarik untuk kita berbagi ilmu, berbagi cerita. Ada banyak cerita yang selalu dibagikan sama Sobat Suluh setiap mampir dan ngopi dengan saya, apakah di rumah atau kadang juga di tempat yang lain, dan juga sering juga di komunitas Averus ini. Dan saya rasa juga pas sekali ya Sobat Suluh untuk di ini Averus dulu sama sekarang, kira-kira apa yang beda Sobat Suluh? Ini kan kita pengen mencari pandangannya Sobat Suluh sebagai orang yang sudah lama di komunitas Averus dan lebih banyak keluar. Barangkali ada sesuatu yang beda Averus dulu dan Averus sekarang. Dulu kontrak ya. Dulu kontrak. Sekarang alhamdulillah lah sudah ada kantor permanennya. Iya, tapi kemprohnya masih kayaknya. Bersih sekarang. Oh, lebih bersih ya. Alhamdulillah. Ada peningkatan berarti ya. Kalau jauh sama musola, sekarang pet musola. Ini kemajuan luar biasa. Ya. Religius sekarang. sudah kan semakin menjiwai religiositasnya. Ya, religiusnya lebih menjiwai ya. Meskipun juga belum tentu di perilaku ya. Kadang-kadang juga pas adzan itu teman-teman juga tidak segera beranjak ya, malah sembunyi. Untuk yang dirindukan Sobat Suluh di Averus, apa yang dirindukan yang barangkali dulu ada sekarang tidak ada? Apa Sobat Suluh yang dirindukan? Bagi saya Averus komunitas ya. Dari awal saya sering tulen di Averus di Telogomas tahun 99 ya. Ya, 99 2000 ya. Kemudian di Jalan Candi Sewu ya. Kemudian pindah ke sini. Saya kira tetap ide-idenya ya. Jadi Averus ini kan komunitas ide, doktrin dasarnya dulu kalau Mas Fadil itu Fadilah Putra itu kan
free market idea itu adalah sebagai salah satu spirit ya. Spirit yang dibangun. Jadi saya kira itu yang paling menyenangkan karena ada banyak ide yang gila begitu di Averus bisa didiskusikan dan bisa dibicarakan panjang lebar dengan kegilaan itu. Artinya hari ini sebagai pebisnis itu seringkali itu jadi breakthrough gitu ya. Jadi ya ini bisa saya pakai kalau saya manage dengan baik gitu. Jadi sampai sekarang bagi saya Averus tetap menarik. Tetap ya. Jadi menarik meskipun generasinya beda, sekarang lebih banyak anak-anak milenial. Liverpool. Averus ini bagi saya kayak Liverpool lah. Dari Robbie Fowler ke Michael Owen, sekarang Muhammad Salah tetap menarik. Ya, begitu. Selalu berpikiran positif dan ini juga tidak lepas dengan kebiasaan Sobat Suluh membaca buku. Dari dulu hobinya baca buku. Sekarang masih ya Sobat Suluh? Komik ya. Apa yang dalam 1 bulan terakhir, 1 minggu terakhir dibaca apa Sobat Suluh? Ya karena pandemi ini mau nggak mau kita jadi lebih suka baca buku ya. Jadi koleksi-koleksi lama jadinya nggak terbaca. Jadi seminggu ini yang saya baca 1 buku lama sih sebenarnya, cuma baru sempat baca tulisannya Kiai Agus Sunyoto itu ya, Gajah Mada. Nah, seri 1 seminggu yang lalu selesai, ini baca seri 2. Di sela-sela itu baca buku Marketing in Crisis. Nah itu yang jadi passionnya hari ini ya. Tulisannya Hermawan Kertajaya. Karena bahasa Cinanya crisis itu adalah Wei Ji. Berarti kalau kita kumpul konsumsinya masih Wei ya, itu berarti krisis. Ya. Jadi Wei itu artinya bahaya dalam bahasa Cina ya. Ji itu opportunity begitu. Jadi Wei Ji artinya Wei Ji. Makanya kita punya di Ilhami Corpora kita punya unit bisnis baru namanya Wei Ji Caksul. 3 minggu yang lalu kita lempar, itu tempatnya belum jadi, kita lempar lowongan pekerjaannya ke medsos ya melalui HRD saya, itu pelamannya 148 aslian. Yang kita butuh cuma 1 chef helper tukang goreng weci. Dan itu profilnya Masya Allah, ada yang pernah kerja di Hotel Santika, ada yang pernah kerja di beberapa resto di Bandung, Jakarta, Bali. Saya sampai nggak sempat baca profilnya, sudah saya serahkan ke HRD saya bilang pilih yang kayaknya paling reasonable. Yang agak nyambung ya. Mungkin karena pandemi ini akhirnya banyak orang memang, ya pandemi ini kan memukul banyak sektor ya. Ya kita mulai ngobrol di situ ya, Sobat Suluh ya. Ini menarik ya. Jadi memang mau tidak mau perbincangan hari-hari ini baik di warung kopi, di komunitas, di tempat kerja dan sebagainya tak lepas dengan ya apa yang kita alami hari ini, pandemi yang sudah memberikan dampak ya ke semua lini. Dan sobat komunitas juga mungkin tahu ya bahwa Sobat Suluh Wahyu Pambudi ini adalah founder Bimbel Ilhami Plus yang skalanya sudah tidak lagi di Malang tapi sudah di Jawa Timur. Bahkan juga dulu sempat merancang kantor di Jakarta ya, dulu sempat juga seperti itu. Dan tentu saja ini menjadi sesuatu yang perlu kita ulik cerita-ceritanya bagaimana Sobat Suluh sebagai pengusaha. Kalau kemarin kita sempat mengajak ke sini Sobat Virus ya, kita masukkan kategori pengusaha UMKM ya. Tapi kalau Sobat Suluh ini melihat UMKM omsetnya ya belum, sudah melampaui UMKM ya, sebenarnya besar. Terakhir sebelum pandemi cabang berapa Sobat Suluh? 26 cabang. Di berapa kabupaten itu? Di berapa ya? Bojonegoro, Tuban, Malang, Surabaya, Kota Malang, Batu, Kabupaten Malang, Tulungagung, Blitar, 8 kota ya? 8 kota kabupaten ya. Yang itu tentu saja ada cerita, ada penyesuaian, ada kisah-kisah yang barangkali ya tidak perlu diceritakan semuanya Sobat Suluh. Tentu saja kita bisa membandingkan. Kalau hari ini ke 26 cabang itu masih beroperasi? Sebagian besar ya. Mungkin berapa ya? 20-an ya? 20. Secara bisnis masih jalan? Jalan.
Secara bisnis masih jalan, tapi secara operasional Kita itu itu ada kekagetan nggak ketika awal-awal di bulan Februari menginjak Maret dan sebagainya, itu sempat ada kekagetan nggak? Iya, seru sih, seru. Nah, bagi saya seru sih. Nah, saya secara mentality apa ya? Tidak kaget ya? Dulu kan kita di PMII ya. Di PMII itu kan artinya kondisi seburuk apapun kan sudah kita alami. Kita nyuci celana, kemudian paginya mau kita pakai celana dipakai teman. Tapi kan nggak ada yang mengalahkan itu lah, sialnya sudah. Celana kita cuci, besok rencana kuliah pakai celana itu, besok paginya nggak ada celana gitu. Itu kalau sandal udah biasa ya. Udah biasa. Kalau celana itu tragis sekali itu. Kampes saja pernah. Bisa di-cut nanti. Berarti berangkat dari pengalaman itu menghadapi kondisi kemarin lumayan biasa-biasa saja ya. Artinya enggak begitu. Artinya memang menegangkan ya, karena kita menegangkan. Karena kantor kita banyak ya. Artinya kita kan kita punya tagline itu kan caring, helping, inspiring ya. Jadi, caring, helping, inspiring. Okay. Jadi kan kita ini kan yang kita pikirkan kan customer kita ini kan karena banyak kota itu kan waktu kondisi normal itu kan itu menarik gitu. Cuma ketika kondisi pandemi kan support kita untuk kantor-kantor di luar Malang Raya ini kan sangat terbatas, apalagi kemarin kena PSBB ya. Iya, betul. Jadi challenging-nya di situ sih. Challenging-nya di situ sih ke customer itu. Cuman saya kira ya seru. Karena akhirnya kan gini ya. Pandemi kan semua orang mengalami. Beda kalau kayak hujan kan kita lokal gitu, Malang. Ya. Malang hujan deras, Surabaya tidak, kan orang nggak bisa memahami. Nah, ketika pandemi kan Surabaya lebih sulit lagi kondisinya. Oh ya sudah. Jadi yang orang bisa memahami sih kita komunikasikan, misalkan ada yang mengambil paket setahun, opsinya kan 2, kita kasih bantuan pembelajaran online atau mau nanti ketika kondisi normal. Ya kita negosiasikan. Jadi kuncinya sih sebenarnya on crisis adalah kita tetap positive thinking, oke. Lakukan langkah demi langkah yang kita anggap yakin benar, kadang ya ragu-ragu sih, langsung dieksekusi, jangan dipikir dong. Karena kebanyakan banyak sih grup-grup bisnis saya ya, ada HIPMI, HPN, macam-macam itu kebanyakan mengeluh kemudian tidak mengeksekusi tindakan-tindakan yang sudah direncanakan. Kalau saya enggak, saya tipe eksekutor ya. Jadi enggak, saya sebenarnya ide saya enggak terlalu banyak. Lingkaran saya yang sebenarnya kreatif sekali. Lingkaran tim Ilhami. Ada berapa sekarang yang di manajemen? Tim manajemen kita 9 orang ya. 9 orang ya. Jadi masih bertahan ya. Oh, luar biasa mereka. Jadi mereka itu tak suruh ngitung sendiri ketika pandemi terjadi, pengurangan anggaran, pengurangan gaji itu tak suruh ngitung sendiri, dan mereka punya komitmen dan kecintaan pada Ilhami yang luar biasa. Jadi mereka motong-motong sendiri, tunjangan apa yang dihilangkan, bonus apa yang dihilangkan, semuanya dihitung sendiri, dan saya sangat bersyukur memiliki open manajemen berarti ya. Ya, sama tim manajemen ya. Itu yang membangun kepercayaan, trustnya cukup kuat ya. Betul. Sehingga mereka tetap bertahan. Betul. Jadi hiburan dari Tuhan yang paling menyenangkan adalah dalam kondisi krisis kita punya tim yang hebat dan tetap solid. Tentu saja itu proses internalisasi nilai-nilai kerja keras, komitmen, kepercayaan itu juga lama dibangun. Nilainya yang penting kan pikir amal soleh. Itu yang penting itu. Sama ini tak lepas juga dengan leadership tentu saja. Dan Sobat Solo cukup lama ya mencoba itu, dulu juga sempat terjun di politik juga lama. Aktivisme tidak usah diragukan lagi. Kemudian di bisnis Ilhami tentu saja bukan proses yang instan, ya. Proses internalisasi dan leadership itu yang kuat. Kalau dari ini karyawan yang total itu berapa dari 26 kemarin ya? Berapa ya? Kisaran saja. Tentu saja kalau angka fix pasti juga tidak mesti segitunya kan? Ya, jadi sama sama customernya. Siswanya ada berapa sih untuk melihat ini saja? Total siswa kita sebelum pandemi itu kan sekitar 1.800 ya. 1.800 ya. 1.800 siswa.
pegawai sekitar mungkin 550 ya. 550 pengajar. Cuma kita kemarin coba komunikasikan melalui HRD dan finance kita. Ya memang kondisinya force major ya. Kalau kondisi normal kan kita bisa. Ya. Dan dialami oleh semuanya tentu saja. Tapi alhamdulillah sih pasca hari raya ini, pasca masuk ini, sebagian besar pegawai sudah mendaftar ulang. Kita kasih form ya, yang masih berkenan untuk balik ke Ilhami, para pengajar itu senior itu berkenan, masih banyak yang berkenan, kecuali yang memang di luar kota dan memang belum bisa balik ke Malang karena faktor ekonomi ya. Jadi saya senang sekali sih tim saya bisa mengkomunikasikan dengan sangat baik pada para pengajar, para edukator ya istilahnya. Sehingga sebagian besar masih bisa aktif kembali begitu. Sambil kita menggali market ya, Sampai berapa persen penurunan omsetnya sebetulnya dari mungkin Februari masih normal ya, masuk Maret itu sampai terakhir kemarin yang puncaknya mungkin sekitar Mei. Itu sampai turun berapa persen? Ekstrim ya, ekstrim banget sih. Ekstrim banget ya. Sampai gini ya, tajam ya. Ekstrim banget. Kalau di total sebenarnya kita kerugian potensi loss ya. Potensial loss itu kita yang hampir 1 M ya. Oh iya. Itu ekstrim banget ya. Range 800 sampai 1 M lah. Yang hilang ya. Yang hilang. Kita nggak ngomong persentase lah ya. Nanti sampai ketahuan ini kan omsetnya berapa. Karena mungkin yang nonton juga ada yang dari pajak dan sebagainya. Ini bahaya juga. Enggak apa-apa. Kita terbuka saja. Kita pakai yayasan. Oh yayasan ya. Ya artinya di proses uang yang hilang segitu banyak, saya yakin pasti stres, ya karena tidak hanya urusan di pemasukannya Sobat Sulo, tapi Sobat Sulo ini kan juga urusannya dengan tim manajemen, karyawan dan sebagainya. Itu cicilan, kita tidak ngomong ya investasi besar juga ya, yang masuk di sini juga investasi besar. Saya belum menanyakan tentang masalah strategi bisnisnya, tapi strategi untuk menyiapkan diri dalam kondisi seperti itu, karena banyak orang yang drop, banyak orang yang stres itu, banyak orang yang kemudian melakukan pelarian-pelarian yang tidak produktif. Sobat Sulo bagaimana mengatasinya pada saat itu? Saya nemui beberapa sahabat ya, termasuk Gus Nurutin yang kebetulan beliau juga. Yang punya ini ya. Untuk urusan legal, urusan konflik di pengadilan dan hukum, saya konsultasi ke beliau karena kebetulan beliau kan staf ahli menteri ya, dikit banyak kan tahu tentang deket lah sama Menteri Menaker ya, kantornya force major, perintahnya dari presiden begitu. Jadi kita dikasih beberapa ide dan saya eksekusi. Kemudian urusan dengan perbankan juga kita kebetulan juga ada Prof. Masud Said ya, komisarisnya Bank Jatim. Kita konsultasi juga sama beliau, diarahkan beberapa hal, kita eksekusi juga gitu. Jadi seneng lah. Jadi alhamdulillah jaringan Averus dan jaringan PMI ini benar-benar membantu kita dalam kondisi-kondisi yang sangat challenging lah. Ya, dalam konteks support moral tadi itu ya. Ya, karena bagi saya begini sih, hidup ini kan selama kita masih hidup kan belum mati kan, berarti kan gitu. Kalau belum mati kan berarti kita ini kan punya masih dipercaya sama Tuhan lah untuk berjuang kan gitu. Untuk melangkah untuk melangkah kan begitu. Kalau hidup tapi nggak mau melangkah ya mati saja gitu. Mati aja. Kalau itu kan kata-katanya Kiai Rob bikin lah. Turu mati ya le. Saya sering gitu kan dulu sama senior kita namanya Mas Paring. Turu itu sama kayak itu ya. Itu dalam konteks untuk merecovery ya, proses berbincang dengan sahabat, dengan senior itu kan ada beberapa kekuatan moral di situ. Nah untuk yang strategi langkah bisnis, karena tidak cukup dengan mendapatkan penguatan moral, karena langkah-langkah di urusan bisnis kan bukan sesuatu yang bisa dilakukan dengan trial dan error. Bagi orang-orang tertentu mungkin perlu menghitung dengan manajemen resikonya dan sebagainya. Kalau Sobat Sulo gimana? Melangkah saja atau berdasarkan ada satu pemahaman apa gitu? Atau teori apa dalam keluar dari masa krisis ini? Oke. Gini, asumsi ya ini. Asumsi saya itu manajemen resiko itu hanya mengcover psikologi keuangan itu sampai penurunan sampai 50%, 60%. Nah, masih bisa kalau segitu ya. Itu ilmunya masih ada di manajemen resiko. Tapi pandemi itu kan nggak bisa begitu. Pandemi ini kan ekstrim ya, minus gitu.
Minus ya. Minus kan kantor tutup kita masih bayar orang. Kan minus jadinya kita. Masih bisa tertawa ya. Kantor tutup masih bayar orang kan itu kan minus. Nah itu nggak ada. Memang force major. Artinya psikologi kita ya harus overmah itu ya. Kita harus menyesuaikan dengan kondisi force major, berpasrah pada Gusti Allah sambil ngambil langkah-langkah sih. Nah perbankan dan lain-lain kita negosiasikan semua. Kita telepon, kita hadapi sih. Saya pikir yang paling utama kita hadapi, kita ngambil hitung-hitungan apa yang bisa kita gadekan, apa yang bisa kita ajukan ulang, bank mana yang masih membuka kredit waktu itu sampai ya sih kalau hal kecil sih bagi saya hal kecil. Maksud saya bukan itu turun sendiri atau mendelegasikan tugas pada beberapa teman. Kalau urusan keuangan harus kita sendiri ya, karena itu kan urusan yang agak kompleks ya. Kompleks. Dengan manajemen keuangan sih, manajer keuangan. Dan itu ngefek ya di mitra itu kan ngefek kalau dia hadapi sendiri ya. Ngefek. Kalau mitra kan kalau saya ngadepi kan mereka yang mundur satu langkah kan gitu. Karena saya kan besar. Orang besar tadi. Perutnya besar. Ya, tentu saja langkah-langkahnya itu sifatnya kan sangat subjektif ya. Langkah-langkah yang diambil kan setiap pengusaha memiliki jalannya macam-macam, meskipun ada kata dilakukan ini bagian dari cara menghadapi macam-macam. Sobat Suluh bisa membagikan ceritanya nggak? Langkah-langkahnya itu apakah sama dengan mungkin pengusaha-pengusaha yang lain yang Sobat Suluh amati, atau mungkin ada yang berbeda? Oke, saya bikin riset kecil ya. Dalam musim pandemi itu ada beberapa bisnis yang memang growth-nya malah luar biasa ya. Ada yang naik ya, malah dapat gila. Momentum. Iya, ada yang gila lah momentumnya, penjual masker, penjual face shield, hand sanitizer. Vitamin C sempat hilang loh waktu itu. Sebelum puasa vitamin C di lapangan sempat hilang. Iya, suplemen hilang semuanya itu. Nah, saya bilang ke istri, kita makan tomat aja lah. Karena kalau ada mahal ya. Itu perilaku ini ya, ada yang secara momentum naik, yang mayoritas adalah turun. Karena memang tiba-tiba. Nah, oleh sebab itu saya bikin riset kecil. Sebenarnya krisis ini sudah pernah ada belum sih? Sudah ada. Di era-era sebelumnya juga selalu ada wabah dan krisis kan. Misalnya ada yang survive enggak sih? Ada kan begitu. Jadi kemudian bisnis-bisnis yang dekat rumah yang tambah naik apa sih banyak merek-merek sabun cuci retail itu naik 12 sampai 20%, ada yang 30%. Beberapa teman yang bisnis retail naik. Jadi saya langsung mikir berarti saya harus bikin unit bisnis yang banyak. Kemudian saya mencoba untuk selalu positive thinking ya. Saya ikut follow beberapa akun yang bagi saya itu dominan referensi ya untuk saya. Jadi Pak Tanoko misalkan di Tankorp, ownernya Hotel Fasa ya, yang sempat viral, kemudian Cleo. Nah yang kita nggak tahu itu bahwa Pak Tanoko ini juga pemilik saham terbesarnya Depo Bangunan sama Solaris. Nah, saya pernah ketemu beliau di acaranya Hermawan Kertajaya di Surabaya. Dari riset itu apa yang ditemukan? Memiliki beberapa unit bisnis akan lebih baik dalam kondisi apapun. Jadi beliau ini punya cat, cat naik. Beberapa orang yang nganggur masih PNS atau yang punya gaji cukup renov rumah sebagai waktu mengisi waktu luang. Betul. Naik ya. Work from home. Langsung beliau juga yang punya ini anti bocor itu, Jadi itu juga naik. Sama ini aktivitas jualan bibit-bibit berkebun media tanam itu juga meningkat. Betul. Dan saya lihat beliaunya juga punya unit bisnis itu. Saya langsung, Pak ini Ilhami harus punya banyak unit bisnis. Artinya dari situ ada kesimpulan di sana. Betul. Makanya kemudian saya mengembangkan kita mengembangkan unit bisnis termasuk kelas online kita kuati. UTBK kemarin alhamdulillah untuk SBMPTN di tahap pertama kita punya cukup banyak murid. Untuk tryout gratis kita tetap mencoba untuk sosial. Tryout gratis tetap ya sebagai salah satu ini ya. Salah satu ikhtiar kita sama Tuhan sebenarnya itu. Bukan strategi marketing itu bagian dari amal soleh ya. Karena kita bisa doa sambil nuntut Tuhan kan. Insyaallah kita sudah melakukan banyak kebaikan. Sebenarnya gitu sih. Iya. Strategi juga sebenarnya. Katanya kan banyak itu tulisan-tulisan itu bertransaksi sama Tuhan. Iya.
Alhamdulillah itu kita sambil tes market sih untuk online. Tryoutnya online ya. Tryoutnya online. Alhamdulillah manajer riset saya keren sekali Mbak April sama direktur operasional saya Mbak Smita. Jadi kita bikin manajer marketing saya Kak Nur Masya itu hebat sekali. Itu dari Aceh sampai Papua kita punya itu murid untuk siswa. Malah lebih luas ya jangkauannya. Betul. Itu kenapa kita habis ini akan mengambil langkah untuk menguati di divisi teknologi dan di divisi kelas online kita karena saya lihat banyak pulau yang butuh kita dan mereka ketika diajar online itu senang karena mereka merasa di Malang kan ada brand-brand besar ya, ada Brawijaya, ada UM, ada Win, Unisma, Unmu, Poltek. Nah bagi saya ini chain supply pegawai yang luar biasa yang bagi teman-teman luar Jawa itu masih menarik, kualitasnya bagus sekali dari mereka. Nah disinilah kita memberikan penawaran gitu. Dan habis ini kita juga bikin lomba narasi se-Indonesia. Itu nanti kita sambil ngetes, kita berencana setiap kota itu kita masuki secara online. Sambil kita menggali keindahan kota-kota itu. Jadi kita berselancar rekreasi keliling Indonesia dengan melalui online. Seru juga kan? Artinya itu melahirkan platform baru, bagian dari pengembangan bisnis tadi itu. Meskipun tentu saja tidak mudah karena kompetitor juga banyak. Terus bagaimana strateginya itu Anda kata menjadi salah satu produk hari ini? Ya itu balik lagi ya, tim saya ini keren sekali ya hari ini. Tapi tim manajemen saya itu hebat sekali. Saya sebutkan supaya mereka terekam. Sekaligus disapa. Siapa? Direktur operasional saya itu Kak Suhaid Abdul Kamalia. Kemudian alumni mana? Alumni S1-nya UIN, S2-nya di UNY. Oh banyak S2-nya ya? Iya. Kan yang boleh goblok kan bosnya aja. Kan belum lulus ini. Lagi S2 di Unisma gitu. Oke. Itu direktur operasional. Iya. Artinya yang membawai secara manajemen perusahaan beliau ya. Oke. Terus di bawahnya itu anak PMI UIN. Mentalitasnya luar biasa. Kenal mungkin kameramen ini ya. Masih berapa menit masih? Kemudian ada manajer HRD saya Kak Dery. Tentu saja ini yang berat ya. Karena urusan dengan klien lebih banyak ini ya. Kak Dery ini beliau sebenarnya alumni matematika Unmu, tapi bisa ngurusi manusia. Dirumus mungkin ya. Jadi tidak pernah sungkan ya, karena lihat orang itu ya anggap aja angkat satu gitu. Kan dibuat gini panjang kali lebar bagus ini. Itu yang HRD ya. HRD. Sudah lama di HRD. Sudah. Sejak awal atau mungkin generasi keberapa? Generasi ketiga mungkin. Ketiga. Karena kan banyak sekali alumni. Kalau direktur operasional ini generasi kedua. Ya, jadi masih alumni dari tim manajemennya Ilham ini kan sudah tersebar kemana-mana kan. Tentu saja ada banyak generasi dan mereka memiliki ketangguhan yang bisa melanjutkan perjalanan ini. Itu yang HRD ya. Siapa lagi yang di manajer akademik dan keuangan saya Kak Yon, alumni kimia UM. Kak Yon ini keren sekali. Dia yang ngurusi tagihan-tagihan kita. Uangnya sedikit, tagihannya banyak. Itu pusing juga ya. Cuma mungkin di rumus kimia juga itu. Tinggal dikaitkan dengan ini ya. Rumus kimia itu ya. Selesai udah itu. Kemudian di riset ya, di riset manajer riset saya Kak April, dia apa aktivitasnya riset pasar atau apa? Riset apa yang dilakukan? Termasuk produk ya. Jadi riset produk sama pasar. Riset dan program dia ya. Lengkap ya. Memang kayak sistem di perusahaan dia teknik elektro Brawijaya. Jadi kompetensinya luar jenius Kak April itu. Jenius. Jadi bisa melihat banyak hal yang saya tidak bisa lihat gitu. Jadi saya beruntung sekali punya tim ini. Kemudian kombinasinya dia dengan manajer marketing kami yang super dahsyat namanya Kak Nur Masya itu alumni bahasa Inggris UM. Kemudian sama manajer IT kami anak matematika UM Kak Ilham. Jadi seringkali kalau kemana-mana ditanya siapa yang punya Ilhami Kak Ilham. Kalau nggak gitu Kos Ilham. Tidak masalah ya. Tidak masalah. Semakin banyak.
Keren. Seru lah. Ini lah jurus ngawurnya nih. Kata-kata saya juga takjub ini. Lah di bawah mereka ini baru ada supervisor. 2 orang supervisor itu keren banget, alumni UGM. Yang satu Kak Saras, S1 UGM, S2 UGM ini ya. Pernah kerja di perusahaan ekspor impor. Oh, oke. Sekarang beliaunya menikah dengan abdi negara, tentara ya. Jadi sama-sama di marketing ya? Enggak, ini supervisor ini lebih supporting ke ide-ide sih, untuk secara umum sih, riset secara umum mereka support, jadi akademik kurang kita. Jadi supervisor ini lebih fungsinya di bawahnya tim manajemen. Ada 2 orang supervisor ini, satunya Kak Yulia. Kak Yulia ini juga S2 UGM. Jadi supervisor kami dua-duanya S2 UGM. Kak Yulia S1-nya Brawijaya, S2-nya UGM. Sekolah tinggi-tinggi, yang penting siapa bosnya. Loh, mereka nggak sekolah di PMI dan nggak sekolah di Averus gitu loh. Harusnya kan sekolah di SD Averus, sekolah demokrasi Averus. Kalau itu rumusnya seharusnya banyak teman-teman kita yang alumni Averus jadi bos kayak Bos Ulo itu kan. Ternyata kan sudah banyak yang jadi bos. Kiai Robikin jadi staf ahli Wapres, Bos Rian direkturnya. Riset semua politik di Jawa Timur lah, selesai lah. Kalau itu di skip ya. Bisa diamati nggak perilaku para pengusaha menghadapi pandemi ini, dan mungkin Mas Ulo mengambil pilihan yang mana? Ya sih, ya manusia ya, itu sebenarnya kayak manusia aja sih, sebagian mengeluh, sebagian diam, sebagian stres. Saya bagian dari yang stres sambil marah-marah gitu. Cuma saya begini sih, saya tiap hari ngajak anak saya sebelum pondok itu saya ajak bulu tangkis. Oh, yang Afri sudah mondok ya? Sudah mondok sekarang, pondok Islahiyah Singosari. Kenapa Islahiyah Singosari? Satu, pemangkunya Neng Anis, dulu waktu di PRRI kita pernah belajar banyak sama beliaunya. Oh iya, pernah beberapa kali ada acara Ilhami ya. Bukan Ilhami waktu itu, kita kan diundang Aan gitu. Oh, di Brawijaya. Ya, di Brawijaya, betul. Aan halo. Kemudian kebetulan yang operatornya Gus Sani ya. Sani itu kan juga alumni UN ya. Jadi kita ada kesejarahan, terus kemudian merasa sudah waktunya untuk disantrikan di sana pilihannya. Dan kebetulan pendiri Averus juga putrinya dipondokkan di situ. Satu angkatan. Satu angkatan Mas Saiful. Mas Saiful lari halo Mas Saiful. Iya. Oke, kembali ke tadi. Bagi saya begini sih, saya mendengarkan buahnya analisa tentang COVID ya. Tapi kemudian ya sebagian kiai bilang ya kalau ini wis tinakdir ya kita harus kembali pada rukun iman dan rukun Islam selama kita masih Muslim. Jadi ya kalau ini memang takdirnya ilahi ya kita harus hadapi kan begitu. Artinya kita harus tetap positive thinking bahwa bukan dimaknai pasrah ya, tapi dihadapi ya. Dihadapi karena Bismillahirrahmanirrahim kan kita harus yakin bahwa Tuhan itu mau kasih, mau pemurah kan begitu. Jadi kita yakinlah bahwa ini adalah bagian dari Tuhan mendidik kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan leadership kita juga diuji di sini, benar-benar challenging leadership kita diuji di sini. Jadi respon ada banyak orang marah-marah, tapi kemudian saya bilang ke diri saya, termasuk yang tertawa kalau tadinya marah-marah juga gitu. Tapi kemudian kita fase marah kan berapa lama sih, 2 minggu paling. Habis itu fase diam, analisa. Kemudian saya lihat it's not for forever kan begitu. Ini kan tidak akan terjadi selamanya. Jadi artinya aku harus fokus pada what is the opportunity kan begitu. Opportunity-nya di mana sih sambil kita recovery kan. Kan begitu. Jadi sekarang kita melihat ada banyak opportunity sebenarnya, ada banyak request dari customer macam-macam, kita custom, kita sesuaikan, dan ini memang keunggulan kita karena kita artinya maksudnya tim manajemen kita kuat, jadi kita bisa menyesuaikan dengan kondisi itu. Gitu. Dan saya termasuk yang mengamati karena meskipun Ilhami di tengah pandemi
produk-produk publikasinya itu masih banyak juga kan, sharing-sharing video, kegiatan, informasi, ada quote-quote motivasi itu masih produktif. Itu kan saya juga menyimpulkan bahwa ini masih working ini. Dan saya sempat melihat bahwa salah satunya pilihan untuk diversifikasi tadi itu selain yang platform untuk daring, itu kan juga ada beberapa produk-produk baru ya sebetulnya. Saya kilas dulu. Ini menjadi grup kayaknya kan, karena sektor sayap yang diproduksi produk barunya ini banyak. Selain yang platform yang baru untuk yang daring tadi ada apa lagi? Oh, apa ya? Nggak lupa saya. Yang produk teknologi juga itu kan. Jadi kita punya banyak. Saya sampai nggak hafal Mas yang. Kayaknya itu dihasilkan dari proses diskusi atau workshop yang panjang sehingga kemudian ada metamorfosa saya lihat itu dari proses BIM 15 Ilhami yang servisnya di pendidikan ya pembelajaran, kayaknya ada beberapa ranah yang sedang mulai dibangun itu. Betul. Kemarin kita nyoba kaji ya, kita mencoba kaji, memang ada banyak lini yang bisa kita kembangkan. Beberapa sudah mulai menghasilkan, beberapa yang lain masih ongoing ya. Salah satunya Weci Casul itulah. Itu seru. Weci cilok itu karena waktu puasa kemarin itu saya lihat itu bakul weci gorengan full. Kang ngurus pandemi ini. Seru banget. Nah saya lihat ini bisa jadi opportunity lah. Jadi weci ini kalau kita jual di market yang agak atas bisa bahasanya karena pansos lah, weci pansos lah. Macam sosial. Selain itu kita training ya. Training itu juga kita semakin naik ya kemarin. Kalau sebelumnya trainingnya di segmennya apa? Kemarin sebenarnya waktu sebelum pandemi karena kita terlalu menikmati bimbel yang sudah gemuk. Kita jadinya kurang struggle ya untuk training. Karena nyaman ya. Nyaman. Nah, cuma pasca pandemi ini malah banyak orang minta saya ngasih ya seperti begini sih. Tapi kan sebenarnya kan tidak melekat di Ilhaminya, itu melekat di Sobat Suluhnya yang memang sudah menjadi pembicara publik di beberapa tempat gitu kan. Enggak juga, direktur kita Bang Setiawan Nugroho, saya lupa menyebutkan, jadi kita punya direktur di bawah saya, di atasnya direktur operasional namanya Bang Setiawan Nugroho. Itu kan beliaunya pernah presiden BEM-UM ya, S2-nya juga di PLSUM. Sebenarnya bisnis ini, core bisnis ini lebih ke saudara saya itu ya Mas Bangun. Ini bisnis keluarga ya? Ya, saham kan memang. Kan memang korporat, partnernya cuma 3. Itu kreatif sekali. Jadi opportunity ada beberapa yang dilempar ke saya, misalkan dari himpunan pengusaha nahdliyin itu ya. Kan kebetulan sahabat Bangun CEO pemudanya, jadi kita follow up kemudian dieksekusi sama sahabat Bangun. Jadi saya pikir memang pandemi ini menguji betul leadership. Jadi mentality and leadership ya. Jadi saya pikir kalau mantan aktivis pasti bisa melalui ini lah. Dan insya Allah nggak ada pikiran untuk bunuh diri lah. Karena di luar saya sering ketemu banyak orang itu yang frustasi dengan bunuh diri, nyari botol Pak Tua gitu. Itu. Kan lebih sehat mancing, pikir semen, kayak aktivis kan begitu. Tadi ngecat rumah juga. Bulu tangkis, itu masih produktif lah. Atau kalau energinya berlebih datang ke rayon marah-marah ke anak rayon, iya masih produktif. Kalau saya tanyakan kondisi Sobat Suluh hari ini atau bimbel Ilhami hari ini, Korpora hari ini, itu dalam posisi merecovery atau dalam posisi sedang mengembangkan yang baru-baru tadi? Semangatnya di mana? Kalau kita sih sebenarnya produk lama tetap kita keep ya. Jadi kita secara omset sudah mulai recovery pelan-pelan, kita sudah mulai bayar tanggungan-tanggungan ya. Sudah mulai ada sahabat-sahabat yang kita masih punya ada tanggungan sabar ya. Kalau itu nggak usah disebut gitu ya. Tapi anunya grafiknya sudah mulai naik. Sudah mulai naik ya. Meskipun belum balik normal ya. Belum. Tapi saya yakin dengan leverage yang benar ini malah kita bisa overtaking in the corner. Jadi itu apa itu? Coba dijelaskan itu. Jadi tadi kita lupa ngobrol ini. Dalam bukunya Irwan Kertajaya Marketing in Crisis itu disebutkan dalam kondisi krisis itu ada 3 strategi yang bisa diambil
para pengusaha ya. Tiga strategi, oke. Satu playing with the rule. Playing with the rule, ikut arus. Aturan, betul. Kalau ini saya kira dalam kondisi sekarang babak belur lah kita, pasti babak belur. Kalau ikut cara pertama ini, kalau manual, jadi ikuti yang urgent, yang wajib kita ikuti, oke. Tapi untuk kita juga harus kreatif untuk bahasanya strategi kedua, riding with the wave. Riding with the wave. Berselancar di atas ombak begitu. Nah ini kita karena sekarang sekolah daring semua ya. Saya sempat puasa kemarin marah-marah terus, termasuk rasanya Menteri Pendidikan bolak-balik. Gitu. Saya WA DPR RI kita yang di Komisi 10 ya, saya ambil marah-marah ini apa sih ini? Karena artinya gini, zonasi tentang biru merah daerah itu kan harusnya lokal ya. NTT misalkan itu kan rendah sekali. Kenapa semuanya tak dibuat libur kan begitu? Itu kan kasihan sekali anak sekolah. Cuma pasca hari raya itu aku sudah bilang ke diri saya, ke istri saya, ke anak-anak saya bilang, saya tidak akan berdiskusi mengkritik kebijakan negara lagi, saya akan fokus where is the opportunity, saya bilang gitu. Tidak lagi mengkambing hitamkan keadaan gitu ya. Betul. Tapi bagaimana kita berselancar tadi itu. Betul. Nah ternyata banyak sekali orang pengen custom. Jadi misalkan pendampingan tetap dengan protokol kesehatan ya. Ada beberapa customer di Araya itu pengen pendampingan penuh karena orang tuanya nggak bisa aplikasi ya. Kaya, beliau-beliaunya kaya, punya duit, punya HP, punya teknologi, punya komputer, PC, laptop segala macam. Cuma beliau-beliaunya satu nggak punya waktu. Kedua nggak sempat untuk ini apa sih kan macam-macam toolsnya itu, terutama untuk anak TK sama kelas 1 SD, kelas awal ya sampai kelas 3 itu. Akhirnya meminta banyak pendampingan ke kita dan itu jadi opportunity baru sih. Opportunity selain kelas online ya. Artinya tetap jalan proses bimbingan belajarnya, tapi bentuknya agak beda gitu ya. Ada pendampingan karena juga stres loh. Orang tua harus mendampingi siswa belajar yang biasanya dihandle guru di rumah. Meskipun paham teknologi tidak semudah itu. Meskipun punya waktu juga. Kondisinya seperti itu. Itu yang terjadi ya. Akhirnya berselancar. Kita lihat peluangnya, kita ikuti saja ini pola keadaannya seperti apa, peluangnya di mana. Itu yang kedua ya. Yang ketiga overtaking in the corner. Kita berharap kita bisa menyalip lah di tikungan gitu. Nah, di sini saya lihat di sekitar Jalan Tangerang ya, kantor kami yang di Jalan Tangerang. Itu ada beberapa bimbel besar. Oke, ya. Itu saya lihat aktivitasnya yang lain itu masih lambat begitu ya. Ya karena mungkin faktor leadernya nggak di situ juga ya. Atau pilihannya dia mengambil pilihan yang pertama tadi itu. Mungkin karena memang kondisi ini mereka harus ikut aturan ikut polanya itu kan. Betul, terlalu. Maksudnya kan gini, di aturan-aturan itu kan ada banyak, artinya ada momen-momen ya. Kayak PSBB itu memang tegas, kantor semua kantor tutup, kan begitu. Nah hari ini kan enggak, kantor sudah boleh buka kan. Artinya kita bisa beraktivitas dengan protokol yang dilakukan. Kayak ini kan sudah jaga jarak. Jaga jarak. Aman lah ya. Meskipun tekanan suaranya itu besar juga, bisa 3 meter 4 meter ini. Kan begitu. Jadi artinya Sobat Solo di mana? Di posisi 1, 2, 3 ini? Sekarang dua lah. Berselancar ya pastinya. Berselancar. Akhirnya melahirkan beberapa produk baru tadi. Betul. Tapi saya berharap sih untuk online kita juga bisa bertarung dengan merek-merek nasionalnya. Karena makanya kita rencana besok saya survei ke Surabaya untuk mencari kantor yang lebih prestisius begitu supaya untuk lebih bisa challenging ya untuk merek-merek nasional. Kantor pusatnya sekarang di Surabaya masih kan? Masih di Surabaya. Ada di Grapena. Ada rencana untuk pindah? Ada rencana pindah. Apa efeknya pindah kantor seperti itu? Lebih ke tim sih sebenarnya, PD-nya ya. Oke. Nah, PD-nya beda ya. Jalan kaki, jadi gini, dengan kos yang mirip-mirip, dengan biaya yang mirip-mirip dengan kantor kita di Araya, kantor kita di Saujajar. Itu kita sudah dapat kantor yang prestisius di Surabaya begitu. Apalagi dengan musim pandemi ini semua persewaan kantor jadi turun kan. Harganya jadi murah. Kantor hotel yang dipromo besar. Jadi saya kira itu bagian jadi menikung lah itu kan. Orang pada berpikir mau sewa, Solo malah pindah ini kan, kalau yang lebih mahal itu.
Enggak juga, lebih sebenarnya harganya sama-sama aja sih dan bisa nego. Sekarang semuanya bisa dicicil. Tadi ada yang sponsor dicicil ya. Ya semuanya bisa dinegosiasi sih. Pandemi membuat semua orang bernegosiasi. Semua orang membuat semua orang bernegosiasi. Jadi artinya posisi tawar pemilik properti juga hari ini nggak terlalu kuat. Kan kondisinya supply and demand-nya kan kebalik ya. Ya, kan begitu. Jual rumah susah gitu ya hari-hari ini ya. Betul. Yang masih muda ini jualan makanan. Kayaknya kita jualan veggie. Ini kelihatannya bagus ya bisnis ya. Seru. Up and down-nya asik. Ada rasa gengsi nggak ketika kemudian ada bisnis yang kelihatannya mungkin dianggap yang remeh-remeh itu kemudian dilakukan itu? Oh enggak sih, saya karena dulu bisnis jasa kemudian beralih ke bisnis yang dulu waktu saya SMA saya jualan gorengan ya. Oh ya? Jadi SMA itu kelas 3 saya itu full jualan gorengan. Bisa semua, halo teman-teman SMA 1 Bojonegoro angkatan 99 yang masih punya utang OT gorengan aja menyaur. Dulu saya itu tas saya isinya gorengan terus. Saya nggak pernah bawa buku. Sebentar, kok bisa? Kan termasuk keluarga yang menengah ke atas lah itu. Jual gorengan itu tujuannya apa? Gini, saya dulu sering main catur ya di sebuah penjual es gitu, kolik namanya Mas Kolik. Dia jualan gorengan, langsung saya lihat, nah ini opportunity. Oke. Jadi bagian dari memang minat di bisnis sudah muncul sejak SMA ya. Meskipun dari keluarga yang mampu lah, Sobat Solo ini di Bojonegoro, tapi kemudian juga memang yang membawa kondisi Sobat Solo hari ini menggeluti dunia bisnis ternyata memang ada jejak-jejaknya di masa lalu. Nah ini saya mau bertanya tentang berkenaan dengan kondisi yang sudah mulai agak normal ya, bukan agak normal ya Pak, harus ada rasanya ya apa ini namanya ya, adaptasi baru sehingga sudah mulai buka aktivitas belajar buka. Ada problem nggak di meyakinkan customer, klien untuk kembali pada core bisnisnya yaitu yang bimbelnya itu dalam bentuk kelas. Bagaimana strateginya Sobat Solo untuk meyakinkan itu? Oh iya, safety ya. Kita ngomong isu utama hari ini, saya selalu bilang ke tim, orang tua hari ini tetap isu utamanya adalah safety ya. Jadi protokol itu yang kita lakukan, kita kulaan face shield banyak sekali. Kayaknya tadi saya bilang ada penjual face shield di luar sana yang untung besar nih. Masker, face shield, sabun. tapi waktu daring sama Dokter Nurkolis itu ya kita itu kan itu kan Dokter Nurkolis sudah bolak-balik menyampaikan ya kalau cuci tangan yang rutin insya Allah kita akan terhindar sama masker sama face shield ya. Ada proses pertanyaan nggak dari customer tentang apakah nanti protokol dan sebagainya? Karena kalau dilihat dari grafiknya turun itu kan berarti kan orang tua memprotek anaknya di rumah untuk tidak kegiatan normal. Hari ini ketika sudah mulai ada adaptasi, kemudian kan mereka mulai diajak untuk kembali belajar ya di kelas gitu kan. Nah itu kan ada pertanyaan nggak? Aman nggak? Ada tujuannya? Ada gitu nggak? Makanya kita lini bisnis untuk online itu kita juga kencengi ya. Jadi gini. Saya sering sekarang kita lagi produksi podcast ya tentang materi misalkan matematika kelas 6. Jadi kita cuma memberi gambaran ke orang tua, Bapak Ibu. Itu materi belajar atau hanya sekedar apa? Slide babnya. Oke. Jadi kita beritahu ke mereka, kita kirim personal terutama untuk customer kita. Bapak Ibu kelas 6 matematika kelas 6 itu babnya ini sampai sekian. Nah kira-kira dengan model daring dari sekolah itu putra putri Bapak Ibu ngangkat nggak sih? Paham nggak sih? Kan begitu. Begitu. Jadi kita hanya menjelaskan aja bahwa itu nggak berubah dan lulus nanti juga tetap harus ngadepi itu. UTBK tahun ini untuk masuk PTN seru lagi. Itu dirubah beberapa kali dan ternyata soalnya masya Allah. Sama sulitnya ya? Lebih sulit. Saya nyoba ngisi aja itu banyak yang salah. Wahai dosen-dosen, pengajar-pengajar yang bikin soal, di mana kepekaan Anda ini? Dalam kondisi sulit kok soalnya tidak sulit ini. Tapi seru lah, seru. Tapi gini, banyak apalagi hari ini tahun ini nggak ada UN untuk SMA ya. Saya usul UN tetap ada lah, walaupun itu cuma formalitas gini. Anak-anak SMA itu kalau tanpa UN itu mereka benar-benar nggak siap benar-benar nggak siap. Secara psikologi mereka belum lulus, merasa belum lulus gitu. Jadi insya Allah tahun ini banyak kok yang baru keluar dari ujian langsung pasti saya gagal gitu. Karena memang biasanya kan
maksimalnya para siswa mencurahkan segala energinya untuk belajar mengasah dirinya itu kan di ujian nasional itu kan. Ya itunya akan tahap selanjutnya dia ikut tes. Makanya itu mohon para pengambil kebijakan di Jakarta sebelum ngetes suatu cara dibuat riset dulu kecil, itu efeknya sejauh mana. Tidak semua sekolah, kalau di Malang misalkan sebagus SMA Sabilillah. Banyak SMA yang anaknya itu kalau mau belajar ya waktu mau ujian aja. Begitu. Ya, ini bukan pesan sponsor ya, tapi pesan moral ya. Pesan moral. Bukan sponsor. Artinya ini sudah mulai ada kesadaran dari orang tua siswa bahwa yang dihadapi kondisinya adalah ini tidak ada yang berbeda tentang masalah tuntutan siswa untuk bisa menguasai termasuk tuntutan kehidupan ya. Artinya gini, Anda mau masuk misalkan salah satu jurusan favorit sekarang di Brawijaya lah, jurusannya Anjas, jurusan informatika. Anjas di manajemen juga? Anda, ide aja sih sering diskusi sama saya. Itu tetap Anda ujian tetap harus ngadepi matematika dasar yang dikembangkan, ada HOTS, high order thinking itu. Tidak berkurang sama sekali. Nah, ketika seorang siswa matematikanya dari SD, SMP sudah lemah, ya kemungkinan masuk PTN yang bagus ya berat. Apalagi dalam kondisi seperti ini, proses belajar tidak maksimal karena daring begitu. Betul. Tawarannya dari Bimbel Ilhami apa? Kita punya kalau di tatap muka kita ada tetap ada kelas ya? Nah, tapi terbatas banget. Jadi kita cuma 5 orang ya satu kelas. Satu kelas 5 orang kan? Sebelumnya 9 orang. 9 orang. Nah, tapi konsep kita memang dari awal kita kelas kecil ya. Dia enaknya di situ sih. Jadi adaptasi kita nggak banyak-banyak. Sejak awal itu tidak jualan kelas banyak itu. Iya. Jadi lebih intensif, lebih mendapatkan pendampingan maksimal gitu ya. Selain itu sih, bagi orang tua yang masih ragu-ragu dengan safety, kelas online kita kan lebih personalize ya. Karena mereka bisa bertanya secara langsung usianya juga nggak selisih jauh ya. Jadi anak-anak bisa tanya dengan enak, ngobrol santai gitu. Respon customer gimana? Positif? Sebagian besar sekarang online dulu. Sebagian besar online dulu, yang personal. Langsung ketika ada sesuatu yang tidak bisa, kita memang layani ya, namanya kelas integrated itu. Integrated itu ada yang tatap muka, ada yang online. Itu mereka lebih ke kantornya waktu ada hal-hal yang memang nggak bisa banget. Nah, mau gimana lagi? Harus ke kantor. Harus tatap muka. Betul. Jadi kita kasihkan gratis face shield untuk bulan ini yang mau daftar di Ilhami, ada face shield, ada flash shield gratis pendaftaran. Diskon 70%. Itu gratis itu memang bondo atau menyelipkan dari bantuan-bantuan sosial itu? Oh enggak ya? Belum kayaknya. Masih rencana? Rencana. Ada pengadaan juga untuk di situ. Siapa tahu nanti kan salah satu anggota Average Community ada Mbak Hikmah Bafake, itu kan komisi pendidikan juga ya. Itu siapa tahu ada bantuan face shield nanti. Belum ada gambaran bagaimana ada, itu sudah ditawarkan. Ini. Atau nanti dari ketua fraksi Mas Fauzan Fuadi. Halo Mas Fuad. Kita siap kok. Kalau dihitung sekarang, yang tadi kan ketika sebelum pandemi kan 1.800 ya. Dengan skema yang tadi inovasi yang dilakukan untuk ikut masuk kembali dalam bimbingan dari Ilhami ini, udah berapa sekarang? Ini kan sekolah baru buka Senin kemarin ya. Jadi naiknya masih baru lah. Iya, ongoing lah. Kita sudah balik ya sekitar 20%. 20% ya? 20% ongoing. Kira bagus lah. Maksudnya sudah 20% itu sebenarnya angka yang normal untuk bangkit ya di masa-masa kebangkitan. Betul. Di tahun-tahun kemarin juga awal semester segitu awalnya gitu. Nanti kan ada grafik ya tiap minggu kan ada. Berarti sudah normal. Kasarannya kalau kita masuk bulan Juli ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ini normal udah. Betul. Oke. Asumsi saya malah kalau kita yang program online bisa lebih murah dari bimbel-bimbel merek nasional dan kita lebih customize, lebih personalize. Ya. Lebih eksklusif lah ya. Asumsi saya tahun ini malah kita bisa benar-benar overtaking in the corner. Jadi bisa menyalip target kita sebenarnya nggak muluk, kita melewati target omset tahun kemarin dan tahun sebelumnya. Bersama dengan Sobat Suluh dan juga masih bersama kopi merek Semeru Malang ya. Ini Rembuk Pawon. Kita tadi mendapatkan cerita yang cukup inspiratif bahwa salah satu kunci Sobat Suluh bersama dengan
Ilhami Corpora ini adalah optimis. Ya. Terlebih optimisme itu juga diimbangi dengan beberapa inovasi, kemampuan untuk keluar dari krisis, dan hari ini sudah sampai pada tren yang sudah secara manajemen bisnis itu sudah mulai bangkit ya, mulai agak normal. Apa sih sebenarnya yang dilakukan Sobat Suluh kepada tim sehingga dalam menghadapi krisis kemarin sampai sekarang sudah mulai ada tahapan untuk bangkit ini, kira-kira apa yang ditanamkan kepada teman-teman di manajemen Ilhami, Sobat Suluh? Oke, yang pertama sih, yang paling utama sebenarnya adalah duduk barengnya dan kemudian keterbukaan. Kita total semua tanggungan kita, beban-beban perusahaan kita hitung bareng, dan semuanya waktu itu ternganga sih, sekian ratus juta itu tanggungan kita gitu. Sebelumnya mereka tidak tahu berarti? Sebelumnya enggak, karena kita kondisi normal, kita nggak ngitung itu ngapain. Maksudnya itu pasti muter kan, kita tidak terlalu serius lah gitu. Akhirnya dirinci betul. Karena nggak ada duit kan, kita rinci betul. Untuk start point kan, untuk bangkit tadi. Betul itu. Apa yang terjadi di teman-teman? Sempat down juga mungkin? Saya kurang menyelami itu ya. Yang jelas habis itu diselesaikan oleh manajer keuangan saya yang pertama adalah menemui komisaris Ilhami Corpora, istri saya. Kalau istri saya, Cica Maulina. Ya, Cica Maulina. Saya bilang bahwa perusahaan mengalami challenge yang luar biasa. Istri saya cuma bilang gini, saya nggak tahu cara menyelesaikannya ya, cuma saya akan mendukung. Gitu ya. Hebat sekali istri saya itu. Artinya itu adalah positioning ya, untuk menyerahkan kepemimpinan mengatasi krisis ini pada Sobat Suluh, dan dia siap mendukung dengan segala daya upaya doa. Ya. Saya kira itu sih. Itu yang jadi ketika internal dengan keluarga clear bahwa ini challenging, berarti kan kita harus melakukan langkah-langkah terhadap pribadi juga, kita harus lebih sedikit berhemat ya, lebih banyak berhemat. Kemudian ke tim kita bicarakan, kita bikin skema pembayaran untuk beban-beban. Kemudian saya bilang ke mereka, kalau Tuhan memberi beban ke manusia kan nggak mungkin melebihi batas kemampuannya kan begitu. Jadi insya Allah ini didikan yang baik. Kalau kalian masih percaya sama saya dan Ilhami, let's do this together. Saya bilang gitu aja sih. Dan Sobat Suluh memberikan guide-nya bahwa ke depan langkahnya ini. Ya, kadang aku memberi guide, kadang mereka yang nggak suruh nyari jalan. Gitu. Namanya juga tim. Ya. Jadi ada proses membangun trust di situ. Sobat Suluh benar-benar percaya pada tim ini bahwa mereka bisa. Ada itu juga. Bisa. Itu jadi yang lebih ke itu sih. Kita kan apa ya? Seperti di Averus ya. Artinya sudah saling percaya. Jadi apa ya? Tinggal ngobrol aja sih. Pertanyaan saya ke tim cuma begini aja sih. Sampean yakin nggak kita masih bisa bangkit? Tim bilang bisa bangkit. Sudah. Kalau saya yakin. Dan saya bilang ke mereka cuma hanya faith yang akan bisa melalui kita. Kita bisa melalui ini. Tanpa keyakinan kita nggak akan bisa melalui ini. Oke. Kan begitu. Makanya rukun iman itu kan iman pada Gusti Allah dulu kan. Rukun Islam diulang lagi kan, harus baca syahadat dulu kan begitu. Jadi itu yang harus kita tekankan sih. Itu aja. Di tahap ini tentu saja bisa disimpulkan ya bahwa kondisi perusahaan memang belum pulih. Tapi jalan menuju kepulihan itu sudah dimulai, dan optimisme dan kepercayaan tadi itu yang menjadi modalnya. Ini saja tentu saja tidak mudah dilakukan, dan teman-teman di Averus ini Sobat Suluh kan beberapa juga sudah memiliki hobi ya. Ini kan era generasi aktivisme di Malang ini kan. Kalau dulu ya hobinya baca buku, diskusi. Teman-teman milenial sekarang itu kan mereka sahabat komunitas yang milenial itu kan berpikirnya bisnis. Sudah ada bisnis apa, ada yang buka warung, bisnis ini dan sebagainya. Kira-kira pesan apa Sobat Suluh buat teman-teman sobat komunitas ini dalam tips apalah yang bisa dibagikan untuk memulai bisnis atau menjalankan bisnis? Karena tentu saja proses pandemi ini cukup lumayan ya, menjadi ujian mental bagi teman-teman yang baru belajar bisnis itu. Barangkali ada pesan yang disampaikan sebagai tips atau sebagai motivasi gitu Sobat Suluh. Oke. Di IG
IG-nya, silakan follow. Saya promosi gratis ini. IG-nya Pak Tanoko itu ada tulisan gini beberapa hari yang lalu. Ada 3 orang model bisnis. Jadi yang pertama itu yang hanya pebisnis yang hanya cari untung. Ini serendah-rendahnya iman gitu. Yang kedua nyari untung. Iya. Artinya hanya itu. Ya. Nah, yang kedua adalah bisnis yang karena passion. Ini level 2. Dan kemudian ada level yang tertinggi, kata Pak Tanoko, adalah bisnis yang karena purpose, punya tujuan begitu. Ketika kita punya noble purpose ya, punya tujuan yang mulia, insya Allah kan Tuhan akan meng-guide kita kan gitu, akan mengarahkan kita begitu. Makanya saya bilang bolak-balik ke tim, Ilhami tagline-nya adalah caring, helping, inspiring. Sebenarnya ini terinspirasi dari pikir-pikir amal soleh begitu. Benar ya. Iya. Karena semuanya kan harus mulai dari Bismillah ya. Bismillah dengan niat kita kan menjadi manusia kan fulfill our destiny ya. Jadi maksudnya harus memenuhi kebutuhan pribadi kita, harus membantu orang-orang terdekat kita, keluarga kita, membahagiakan mereka kan begitu. Jadi bekerja itu harus diniati seluruh-seluruhnya rasa terima kasih kita, rasa syukur kita pada Tuhan bahwa kita diberi pikiran, tubuh dan kemampuan untuk melakukan sesuatu yang manfaat gitu sih. Ya otomatis setelah pikir kita harus ngambil tindakan secara analitik kan begitu. Saya sering tadi mengulang-ulang kan ada riset kecil yang kita lakukan begitu. Gini, dalam bisnis ini sedikit beda ya dari dunia akademik ya. Kalau akademik itu kan data harus full dulu 100% baru dituliskan kan begitu ya, hampir 100%. Kalau bisnis kita harus punya asumsi. Jadi kita pakai data yang sangat terbatas, kita lihat grafiknya, kemudian potensinya di mana. Jadi istilahnya selalu ceruk pasarnya di mana. Ceruk pasarnya di mana. Nggak usah target mulu. Misalkan ceruk pasar online, kita target nggak mulu. Saya bilang ke tim, kalau kita bisa ngambil 5-10% aja pasar online, kita sudah sangat sehat. Atau bahkan kita bikin ceruk pasar baru, karena pasar online ini sebenarnya banyak kota di Indonesia yang belum masukin kan begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah otomatis amal soleh. Artinya ketika pekerjaan itu diniati itu hal yang baik, insya Allah akan mendatangkan banyak kebaikan dan kemanfaatan bagi kita dan keberkahan. Ini begitu aja sih, simpel. Jadi sebenarnya pendidikan awal dari para senior kita, dari guru kita, Kiai Romdon ya, Kiai Robidin, itu sebenarnya sudah sangat benar. Kiai Entri, Mas Entri. Kiai saya sebenarnya Kiai Hesti. Jadi sudah ustad. Jadi sama Kiai Romdon itu saya kan dari Kiai Romdon, kemudian Kiai Masud Said, kemudian Kiai Andri Dewanto kalau Brawijaya ya, Andri Dewanto, kemudian Kiai Hesti. Saya kiainya Kiai Hesti. Kiai Hesti. Jadi Kiai Hesti itu banyak jurus mabuk dari Kiai Hesti tadi ya. Iya. Banyak hal yang sebenarnya kita mungkin satu segmen ini sampai 2 jam mungkin kita bicara tentang Kiai Hesti ya. Halo Mas Hesti. Ustadz Hesti ini bagi saya luar biasa. Banyak hal sih yang saya pelajari dari beliau ya, kesederhanaan, langsung cara menyelesaikan masalah, cara menghadapi konflik. Ya, kerja sampai tuntas gitu ya. Kerja sampai tuntas, judi sampai tuntas. Semua cemooh dan cabaran waktu kita main kartu itu sebenarnya sangat menempa kita untuk bermental petarung dan bermental baja. Katanya Gus Baha kan gini, manusia yang masih tergantung dari pendapat orang lain tentang baik dan buruknya itu kan manusia kelas bawah. Itu sebenarnya itu ditempa betul. Jadi itu penafsiran dari kitab-kitab masyhur NU lah. Saya jarang loh melihat wajah Mas Sobat Suluh dalam posisi seperti ini kan. Saya kira kan ketika mengembangkan bisnis di Ilhami Corpora atau Bimbel Plus Ilhami ini hanya passion. Ternyata memang ada purpose yang luar biasa. Jadi caring, helping dan inspiring itu tidak hanya sekedar tagline untuk branding. Ternyata memang dimaknai dari proses perenungan yang mendalam. Betul. Itu harus diinternalisasi karena gini. Saya pernah mengundang Gus Agus Ikhwan, kepala MA-nya halo Gus Agus, alumni PMI UM, Dr. Agus Ikhwan, kepala MA-nya Al-Ittihad Poncokusumo. Itu beliau waktu itu saya minta ngisi acara tahunan Ilhami. Beliau bilang, caring, helping, inspiring ini sangat NU Mas. Ini lah selam ini ya kurang lebih kayak pikir-pikir amal soleh. Oke. Luar biasa dan
berbagai macam aktivitas, rencana-rencana, kegiatan dan proses bisnis ini sekarang sudah jalan ya. Rencana terpendek apa ini Sobat Solo? Ada event-event karena kan di Ilham ini tidak hanya masalah jasa untuk pendidikan kan, ada beberapa kegiatan, ada kegiatan motivasi dan sebagainya. Ini yang terdepan selain kegiatan yang rutin ada aktivitas apa ini? Oh iya, kita rencana bikin lomba nasional narasi. Lomba nasional. Narasi untuk bangsaku. Pede sekali ya Sobat Solo. Pede karena kan kita ini kan harus dalam kondisi apapun kan kita harus meyakini bahwa kondisi ini adalah alat pendidikan dari Tuhan supaya kita lebih maju kan begitu. Apa? Olimpiade atau apa? Lomba narasi. Lomba narasi. Lomba narasi. Tentang Rise of Our Nation, jadi kebangkitan bangsaku. Apa hubungannya dengan bimbel? Hubungannya adalah bimbel ini kan juga mau overtaking in the corner. Enggak, kalau konteks bisnis agak nyambung ini. Apa hubungannya lomba narasi bangkit dari pandemi ini dengan core bisnisnya ini, Sobat Solo? Bagi saya sih gini ya, kembali lagi ya. Saya berharap sih diri saya bagian dari pebisnis yang tujuan, punya purpose ya, punya noble purpose ya, punya tujuan mulia. Itu tadi. Saya berharap sih dalam situasi apapun Indonesia bisa tetap berselancar untuk maju, untuk lebih hebat. Karena kebetulan sih Indonesia ini punya semua dan ini tes betulan leadership dari semua orang ya, bukan hanya kita. Dan juga para pemimpin kita. Laporan terakhir Singapura mau resesi nih, ya kan? Malaysia juga mau resesi. Dan ini sebenarnya kebetulan Indonesia kan sudah punya semua. Nah, banyak pebisnis dari luar negeri kan bilang Indonesia ini nggak butuh apa-apa, negara-negara lain yang butuh Indonesia kan begitu. Nah, cuman memang kita butuh mentality untuk bangkit. Kalau kita mau balik ke bukunya Kiai Agus Sunyoto, Gajah Mada, di buku itu digambarkan dengan jelas bahwa ketika Mada ingin menulis kitab Kutara Manawa, beliaunya harus melalui perjalanan spiritual ya, menemui punden-punden di mana kitab itu awal ditulis. Nah, ternyata Kutara Manawa itu Dharma Sastra itu awal ditulisnya adalah di Pasai. Di Kutai. Nah, Kalimantan ya. Ya, dari Mada ke sana. Kemudian di Kutai dia dapat petunjuk bahwa topo nih, bertapanya orang-orang yang menulis Kutara Manawa Dharma Sastra, kalau sekarang KUHP itu, sama KUH Perdata itu di Gunung Kinabalu di Kalimantan. Topo di situ dilakoni. Jadi artinya mental itu yang harus kita miliki. Dan waktu itu Mada dengan segala keterbatasannya ternyata bisa kok membawa Majapahit menguasai Nusantara. Betul. Menyatukan. Saya kira Soekarno juga berhasil, Pak Harto juga di awal-awal pemerintahan juga berhasil. Nah, ini kan saatnya kita sebenarnya untuk bangkit. Jadi soul, jiwa itu segalanya. Jadi teknologi is just a tool. Nah, ini yang harus kita pahami bersama bahwa teknologi ini hanya tool, hanya alat. Bukan kita diperalat teknologi. Betul. Jadi bahasanya tanpa jiwa teknologi ini nggak akan kemana-mana begitu. Kalau bahasanya kalau di drama radio dulu Kamandanu itu hati-hatilah dengan pedang naga puspa Krishna. Kalau ini dipakai oleh pendekar berwatak jahat. Kan begitu. Saya sudah bisa menangkap purpose-nya, semangatnya dalam menggelar acara lomba narasi ini. Tentu saja itu ada teknisnya, itu semua kabupaten atau gimana? Ya, mimpi kita ini proyek yang agak ambisius ya kita. Proyek yang ambisius. Kita berencana untuk semua kota kabupaten provinsi di Indonesia. Di Indonesia semuanya. Semua provinsi. Semua kota, semua kabupaten. Gila. Iya. Ya kalau nggak gila. Teknisnya gimana? Nggak sulit. Kalau nggak gila kan bukan orang kafir. Kita kan di sini diajari itu. Iya. Ada dua gila di Aperes itu. Gila beneran sama gila nih. Ya. Ya, halo Mas Vicky. Enggak, itu kan perlombaan di era pandemi, apalagi kalau kita lihat aktivitas atau tim dari Ilhami Laporen kan di Jawa Timur. Bagaimana kemudian bisa menggelar kegiatan lomba yang seleksinya dari kabupaten, provinsi, nasional dilakukan secara kemarin sudah dibuat riset sama manajer marketing kami. Jadi nanti penyisiannya di setiap kota itu kita hanya kirim video. Hanya kirim video, nah berdasar pada like tertinggi atau viewer tertinggi.
Nanti begitu. Sudah ada ininya panduan ikut lomba itu. Secara garis besar karena kebetulan manajer marketing lagi saya minta ke Tulungagung. Jadi belum selesai. Tapi sudah on the track, sudah bikin kemarin sudah bikin orat-oratnya sedikit. Jadi kita startingnya rencana sih Juli akhir. Juli ya, sosialisasi ya. Iya. Jadi startingnya Agustus, saya semangatnya Agustusan ini ceritanya. Oh, momentum tuh. Iya betul, Agustusan. Oke, ya. Kalau selama ini biasanya kan ada lomba menggambar, lomba ini lomba narasi kebangkitan. Betul. Halo Sekjen Partai Kebangkitan. apa hubungannya dengan Mas Sekjen? Rise of Nation. Nyambung ya. Salam Mas Sekjen. Halo Mbak Anggi. Halo Mbak Lulu. Tahapannya mulai Juli ini. Pesertanya seluruh Indonesia, siswa SD, SMP, SMA. Sama umum. Bentuk narasinya terserah. Kita sudah pernah kok bikin lomba narasi ya. Dulu kita pernah kerjasama. Kita ngundang Mbak Anggi ya waktu itu di Tulungagung. Oh iya. Tapi waktu itu scale-nya kita pakai hanya Jawa Timur ya. Hanya melibatkan Mbak Anggi atau tim suksesnya ada Mas Esti? Oh enggak ada waktu itu. Ketemu di luar sih, warung kopi. Berarti akan ada sosialisasi di bulan Juli ini. Pesertanya SD, SMP, SMA. Umum nggak boleh? Umum, sama umum. Umum juga ada ya? Ada. Umum. Bentuknya tidak harus tulisan. Oh, enggak, bukan tulisan. Jadi nanti harus video. Oh, harus video. Jadi bisa berupa model narasi ala Mata Najwa, bisa puisi, bisa orasi. Saudara-saudara. Orasi ala Pak Karno boleh. Bisa model pengajian boleh. Jadi kenapa kita sebut narasi itu artinya kita lebih utama lihat di message ya, pesan kita untuk bagaimana Indonesia ini dalam kondisi begini. Media mainstream kebanyakan hari ini menyiarkan selalu dalam tanda kutip, ya saya agak kurang setuju sebenarnya. Waspada boleh, terlalu banyak negatif enggak lah. Mati hidup kan milik Tuhan. Tugas kita kayak ngikuti protokol kesehatan dan optimis. Kalau semakin tidak optimis, semakin tidak melakukan aktivitas yang positif, semakin imunitas kita akan turun kan. Hadiahnya apa sebetulnya? Jutaan rupiah. Itu ya. Berarti itu hanya yang di level nasional nanti yang dapat hadiah. Ya. Tapi sebenarnya bisa plan kita sih sebenarnya di level kota atau provinsi mungkin ya. Di level provinsi nanti kita kasih hadiah juga. Oh, ada yang level provinsi ya. Yang ikut nasional nanti akan ikut berkompetisi lagi. Jadi 2 kali dong dia hadiahnya. Iya. Siapa tahu nanti kalau berkenan, halo Kiai Robikin, kalau berkenan bisa jadi piala Wapres ya. Kalau berkenan, kita cuma ikut menyemarakan Agustusan lah, gitu. Saya kira semangatnya bagus lah. Kalau piala Wapres saya kira keren sekali lah. Itu kira-kira Agustus ya berarti ya. Agustus kita mulai. Kita tunggu ya untuk panduannya. Barangkali teman-teman di sini kan sebenarnya pengen marah-marah dengan keadaan. Barangkali ikut lomba orasi yang umum tadi. Bagus. Cocok ya. Ada Mas Vicky, ada Mas Malik, Mas Taba. Dan dapat jutaan rupiah. Oke, Sobat Suluh, kita sudah banyak mengeksplorasi kisah-kisah menarik. Bahkan ada beberapa pesan-pesan moral yang tadi diselipkan dalam beberapa guyonan, mentertawakan diri sendiri. Nah ini yang pengen kita tahu tipsnya yang terakhir buat Sobat Suluh ini. Sobat Suluh ini kan tidak hanya bisnis, aktivitas organisasinya banyak. Kalau disebutkan di ISNU, jadi pengurus juga. Pengurus. Kemudian di IKPMII, sekretaris cabang. Dan lumayan nampang di mana-mana, belum aktivitas-aktivitas lain, jadi pembicara dan sebagainya. Itu bagaimana menyesuaikan frekuensi bahwa ini ada aktivitas bisnis ya dilakukan dengan beberapa langkah-langkah strategik, mungkin juga kerja keras dan sebagainya. Ada aspek sosial yang juga bisa dilakukan, itu juga maksimal juga. Jarang orang bisa meluangkan waktu dan membagi peran yang begitu banyak, belum lagi di urusan keluarga. Ini tipsnya bagaimana, Sobat Suluh? Saya pikir kalau waktu sih lebih hebat senior-senior kita lah ngatur ya. Kalau saya ini simpel sih, satu mendefinisikan diri kita ya. Kalau saya sih mendefinisikan diri saya kan saya pengusaha sekaligus bahasanya Agustin social worker ya. Social worker. Jadi kita ini apa ya? Dua hal yang kadang susah untuk disatukan satu orang.
bagi saya sih sebenarnya saya ini kan kuliah sebenarnya kan di PMI ya sama di Averus. Dan di S2 ini nggak kuliah berarti? Iya, apa sih di situ saya minum kopi di depan. Saya kuliah jujur ya di terima kasih S2 MM Unisma ya telah menerima saya sebagai mahasiswa. Pak Pardiman halo. Paling stres ya dosen-dosen. Enggak. Saya sering breakthrough ya. Iya. Jadi misalkan sama dosen keuangan saya kasih laporan keuangan Ilhami yang kita punya konsultan keuangannya anak-anak S2 Brawijaya. Jadi saya bawa ke situ. Jadi pelajaran akuntansi langsung, oh begini ya Pak laporan perusahaan, malah senang mereka. Nah, langsung misalkan HRD Pak Pardiman. Ya. Nah, ada pengayaan belajar saja. Itu ada. Saya punya staff dulu GM saya lama Mbak Afriska sekarang di kementerian. Itu S2 di ITB, jurusan bisnis. Itu nulis tentang Ilhami. Langsung dari share itu bisa malah memperkaya. Gitu ya, malah seneng ya ketemu seneng. Bukan waduh enggak, saya diam kalau di kelas kalau dia. Saya buta diam. Pokoknya ada kopi. Saya di kelas itu bawa kopi segini sama duduk paling depan. Saya enggak mau duduk di belakang. Bukannya dulu waktu muda sering berdebat di kelas? Oh, sudah berlalu. Oh, berlalu ya. Nah, edisinya sekarang itu menikmati hidup. Berdebat waktu ketemu sampean aja. Oke. Nah, itu tadi membagi waktu, ada kuliah juga. Itu berarti bukan masalah membagi waktunya ya berarti. Ada orang yang merasa aku nggak bisa untuk terlibat aktif di organisasi itu. Mental blocking kalau itu. Mental blocking. Nah, gimana ini cara ininya? Cara menempatkannya. Saya juga mengalami itu soalnya. Barangkali bisa saya tangkap untuk niati silaturahim aja sih, bahwa silaturahim itu hal baik. Okay. Insya Allah membawa banyak kebaikan gitu aja. Jadi saya ke PMI ketemu alumni bahagia, ya. Langsung kuliah saya juga bahagia. Kuliah online ini saya nggak bahagia. Saya hampir tidak pernah absen di acara-acara mapaba PKD-nya. Saya senang ketemu adik-adik ini banyak apa ya, banyak ide. Langsung kalau mau jujur sebenarnya kalau saya sering diskusi sama Gus Nuruddin ya, core bisnisnya PMI, Averus apa sih core bisnis kita ini kan sebenarnya kan pekat. Ya, jadi kalau nggak ada lini utamanya apa? Sebenarnya kayak bisnis juga kan sebenarnya. Lini utamanya kan rayon. Ketika rayon lemah, ya otomatis nggak ada suplai kader yang bagus kan. Gitu. Kalau kita ngomong NU skala besarnya, kalau PMI kurang bagus kadernya kan nanti di NU juga kurang bagus kan begitu. Makanya tugas kita noble purpose kita di PMI kan ya kita berharap kader-kader yang kita antarkan ini memang orang-orang baik. Dalam kesadaran itu Sobat Suluh tetap aktif melakukan silaturahmi dengan kader. Ya kalau enggak bertengkar sama istri. Itu ya. Kan maksudnya sedikit banyak kan waktu untuk keluarga kan terredus ya. Ya kita harus menjelaskan itu dan saya bilang ke istri. Dan itu relatif mudah karena istri sama-sama aktif ya. Iya. Cuma saya selalu bilang ke istri kenapa dulu saya tidak dibantu untuk mendapatkan sesama PMI? Oh enggak ya, mohon maaf istri saya bukan bermaksud. Karena Vicky dan John waktu itu belum usia menikah. Oh. Halo Mas John, jangan ketawa aja ya. Simak baik-baik ini pesan oralnya ini. Karena saya bilang ke istri begini, gini Mas Rian, dalam bukan hanya bisnis sih, orang paling kuat di dunia itu kan orang yang tahu kelemahannya dan tahu kelebihannya. Oke. Saya ini memahami betul, saya ini bukan ahli pikir yang baik, bukan ahli ibadah yang baik. Jadi saya lebih menekankan, saya akan berusaha untuk ngambil posisi sebagai sebenarnya belajar dari Kiai Romton ya. Jadi belajar ya, mendekati aja belum saya, not even close. Tapi saya belajar dari Kiai Romton itu istiqomah betul silaturahim Kiai Romton itu. Jadi saya belajar dari situ bahwa orang sering silaturahim itu satu hidupnya bahagia, terang, banyak bantuan, masuk usianya awet muda dan yang pasti langkah-langkah dari hidupnya itu bermakna. Ya. Kita kan mau nggak mau akan jadi tua ya nanti. Dan kita punya contoh yang tidak tergantikan di itu salah satunya adalah Mas Romton ya. Ya Romton luar biasa. Itu sih. Silaturahim ya. Cuma beliaunya ini kan juga pinter ngaji ya pinter ibadah. Itu bedanya. Sama lah, cuma materi yang dikaji. Apa yang disampaikan sahabat Julirnya juga banyak sekali ya, ilmu pesan-pesan yang bisa diinternalisasi. Oke, terima kasih Sobat Komunitas. Kalau diteruskan, ini bisa sampai subuh. Karena Sobat Suluh itu andai kata diistilahkan seperti radio baterainya alkalin. Banyak sekali yang bisa diceritakan, banyak sekali yang bisa ditertawakan ya. Dan lebih banyak yang mentertawakan diri sendiri dan teman sendiri itu. Jadi sementara kita cukupkan saja obrolan kita pada edisi kali ini.
Dan kayaknya akan banyak hal yang barangkali Sobat Suluh juga pas mampir di sini kita todong untuk acara yang sama, karena selalu ada yang baru Sobat Suluh itu. Karena hobinya tadi itu membaca buku, mencoba sesuatu yang baru, bertemu dengan orang baru yang luar biasa, yang itu kalau hanya beliau simpang. Tapi untungnya dengan banyaknya ruang, bagaimana beliau menjadi pembicara di mana, menjadi pengisi acara di mana, itu juga cukup luar biasa memberikan inspirasi. Aktivitas manggung masih jalan ya Sobat Suluh? Manggung apa ini? Ya manggung jadi pembicara di mana-mana masih jalan ya? Masih. Kemarin terakhir kita ngisi Stadium Jenderalnya VIP ya, UM kan. Sebelum pandemi, nah ini yang asik sebenarnya. Kita MOU sama manajemen UM ya. Kadernya Dr. Eli Siswanto. Halo Mas Eli. Nanti saya sebar ke Mas Eli. Saya diminta untuk ngisi jadi pemateri. Asiknya adalah pesertanya semuanya dosen. Apa asiknya semuanya? Kritis. Kalau sama mahasiswa, ini kan sebagian besar mahasiswa. Kalau mahasiswa nggak menarik, mahasiswi kan menarik. Nggak menarik, maksudnya pertanyaannya gitu-gitu aja. Gitu aja. Kemana mau mulai? Jadi saya kadang itu sampai bosan. Sekarang kalau ada interview di kantor, kalau pertanyaannya begitu tak suruh direktur operasional atau HRD, enggak, tak suruh melayani tim saya. Artinya pertanyaan yang kapan berdiri, bagaimana cara memulai bisnis, itu kan pertanyaan yang umum dan berulang-ulang ya. Dan kalau sama dosen itu enggak kritis banget, jadi segmentase, targeting, networking, execution, itu tanya betul banget. Jadi menarik ya. Menarik karena saya jadi mikir saya kan nggak pernah ditanya begitu, asik juga ini, seru ini. Ada pertanyaannya sebenarnya Sobat Suluh sudah melakukan, tapi baru sadar ketika itu. Ya, betul. Akhirnya saya mencatat, asik juga ini, benar juga ini. Oh iya. Ini aku eksekusinya begini. Iya. Ya, kebanyakan nggak sih kalau saling mengisi ya antara dunia akademik dan praktisi itu ya. Di dunia akademik itu sudah ada teori-teorinya. Jadi ketika beliau-beliaunya mengangkat itu, saya ini teorinya. Nanti tak cari begitu, asik seru. Gitu. Jadi luar biasa, cara hidupnya Sobat Suluh ini memang unik ya, selalu tertawa, bahagia, tapi progres dan produknya luar biasa dan sudah bisa dirasakan. Jadi kalau membayangkan hari ini customernya segitu banyak, karyawannya begitu banyak, forum-forum yang dia ikuti organisasi itu banyak, saya rasa ini juga bagian dari purpose hidupnya Sobat Suluh ya, bahwa bisnis tidak hanya untuk keuntungan, ada beberapa prinsip nilai yang kemudian sedang dia yakini untuk dijalankan. Terima kasih Sobat Suluh, luar biasa forum ini, semoga bisa menginspirasi, bisa menjadi tombol kangen buat sobat-sobat yang tadi disentil sama Sobat Suluh. Ya, andai kata ada sentilan yang kurang mengenakan, tapi saya rasa tidak. Ini mohon maaf ya, karena ini adalah bagian dari cara kita menyapa sobat komunitas dimanapun berada. Kondisi keterbatasan di era pandemi ini ternyata malah menjadi peluang kita untuk saling menyapa meskipun hanya melalui channel YouTube. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunitas.